Halo rekan-rekan sales semua, di sini saya ingin berbagi sebuah peluang besar, yaitu membangun bisnis aplikasi kasir. Kamu bisa lihat sendiri bahwa permintaan untuk aplikasi kasir, bisa cek di internet bahwa permintaannya selalu meningkat ya, selalu meningkat. Kamu juga bisa melihat dari kompetitor bahwa permintaannya selalu meningkat per tahun. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah peluang besar yang bisa kita manfaatkan. Terus apalagi sih keuntungan untuk sales freelance? Keuntungannya salah satunya yaitu kamu bisa mendapatkan profit 10.000 per klien. Ya, kamu bisa mempromosikan kepada para klien, kepada toko, bengkel, minimarket dan lain-lain ya. Nanti akan kita kasih bonus 10.000 per klien. Terus keuntungan yang kedua, karena aplikasi kasir ini membutuhkan beberapa alat komponen ya, seperti alat print stroke ya, alat cetak stroke ataupun tablet ataupun komputer ataupun laci uang dan lain-lain ya. Jadi kamu bisa manfaatkan keuntungan tersebut. Artinya kamu bisa menjual produk-produk tersebut dan kamu bisa ambil margin sendiri ya. Terus yang ketiga, kamu juga akan mendapatkan sebuah omset dari total klien kamu ya. Nanti kita akan memberikan sebuah bonus yaitu total omset dari klien kamu. Nanti akan kita perhitungkan untuk persennya dan kamu nanti bisa melihat sendiri ya. Jadi keuntungannya intinya sangat besar sekali ya buat kamu yang mau membangun bisnis aplikasi kasir ini ya. Nanti kayak kita bisa konsultasi langsung ya, apabila kamu ada pertanyaan atau ada unek-unek yang ingin ditanyakan ya, silakan tanyakan kepada admin kami. Jadi sebuah aplikasi kasir ini memiliki sebuah data yang real time ya. Artinya apa? Sebuah toko kalau membangun usaha itu sebaiknya berdasarkan data, bukan hanya angan-angan. Seperti grafik penjualan, apakah penjualan ini saat ini stuck ataukah rugi ataukah untung ya, semuanya bisa kita lihat menggunakan data ya, berdasarkan data, bukan hanya angan-angan. Soalnya apa? Karena kita itu berangan-angan itu sering sekali salah ya, malah boncos juga sering terjadi. Makanya kalau kita menggunakan berdasarkan big data ini tidak salah ya. Kita bisa melihat bulan ini penghasilannya berapa, ataukah hari ini kita mendapatkan penghasilan berapa. Semuanya berdasarkan by data ya. Kita bisa memantau jam-jam berapa sih waktunya ramai dan jam-jam berapa sih waktunya sepi. Jadi kalau saat ramai kita bisa memaksimalkan penjualan. Jangan sampai jam-jam ramai malah karyawan kita banyak yang istirahat ya, jadi kita nggak maksimal. Nah, seperti itulah data-datanya. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah fitur yaitu produk terlaris ya. Nah, di sini nanti ini akan muncul ya 10 besar produk terlaris ya. Nanti datanya akan muncul semua di sini ya. Jadi kamu bisa memanfaatkan produk terlaris ini. Produk terlaris seharusnya di toko itu harus ada, wajib ada. Jangan sampai produk terlaris ini malah kosong ya. Terus malah terbalik, produk yang tidak terlaris yang penjualannya slow malah kamu maksimalkan. Nah, ini bisa terjadi karena kamu hanya berdasarkan angan-angan ya. Kalau berdasarkan angan-angan kita sering terjadi kesalahan seperti itu. Produk tidak laku malah kita memberikan stok yang banyak. Produk yang kategori terlaris kadang kita malah terlena. Nah, tetapi dengan menggunakan data seperti ini tidak mungkin salah ya. Kita bisa memantau produk yang terlaris paling tinggi itu apa, nomor kedua apa, nomor tiga apa, dan seterusnya. Jadi dengan produk terlaris ini kita bisa memantau, jangan sampai produk-produk kita itu tidak laku ya. Produk tidak laku malah kita stok. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ini sekali lagi bisa terjadi kalau kamu mempunyai data ya, produk terlaris seperti ini ya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk pelaku usaha. Terus yang lain yaitu masih ada lagi
fitur-fitur yang lain ya. Oke, kita tunggu sebentar, kita lihat apa sih fitur-fitur yang lain. Kita scroll yaitu laporan penjualan. Kita coba lihat laporan penjualan. Nah, di sini laporan penjualan kita juga bisa berdasarkan data grafik ini ya. Kalau kita menggunakan grafik ini, kita mudah ya membacanya ya. Saat kita grafiknya tinggi, ya, kita seharusnya stabilkan ya. Jangan sampai dari tinggi terus langsung anjlok seperti ini. Ini kan salah ya. Jadi dengan menggunakan data seperti ini, kita bisa mengetahui strategi apa yang perlu kita siapkan ya. Kita bisa mengatur yaitu data ya, dari tanggal berapa, katakanlah dari tanggal 2 sampai tanggal berapa, sampai tanggal 24. Nah, seperti ini ya. Kita bisa melihat datanya secara real ya. Ya seperti ini. Nah, ini kan kesalahan yang sangat fatal ya, dari penjualan tinggi langsung anjlok menjadi turun seperti ini. Nah, seharusnya kan dari terendah ke tinggi ya. Kita bisa memantau ya penjualannya itu berapa. Intinya berdasarkan data ini sangat sekali membantu toko ya. Bisa melihat berapa sih total omset hari ini. Ini ya, data ini sangat membantu sekali. Kalau kamu menggunakan manual, nggak mungkin ya bisa menggunakan data seperti ini. Ini nggak mungkin bisa melihat data traffic seperti ini kalau kamu manual. Makanya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Ininya sangat membantu sekali kalau kamu biasa menggunakan manual dan beralih menggunakan data ini. Insya Allah peningkatan pasti akan terjadi ya, karena ini secara real dan secara otomatis. Kita lihat lagi fitur yang lain, yaitu fitur-fitur seperti laba bersih. Nah, fitur laba bersih ini sangat disukai oleh toko ya, oleh para pelaku usaha, karena kita bisa memantau kita itu untung berapa sih hari ini, minggu ini, bulan ini. Nah, kalau kita masih rugi ya, seharusnya kita harus mengubah strategi. Strategi apa sih yang perlu kita lakukan ya, seperti itulah ya. Dan kita juga bisa mengatur ya untuk karyawan. Jadi kita perlu gaji berapa, kasih bonus berapa, semuanya bisa berdasarkan by data seperti ini ya. Ini bisa kita atur, ini kita mau dari bulan apa, bulan Mei, bulan April ya, kita ya dari bulan April terus sampai bulan 7 ya, kita cek aja filter, semuanya akan datanya akan muncul seperti ini ya. Seperti inilah salah satu contohnya. Jadi intinya kalau si toko menggunakan data ini sangat membantu sekali. Jadi kesadaran masyarakat ini masih kurang ya. Jadi PR kita adalah menyadarkan, kita membantu kepada toko supaya beralih menggunakan data ya, supaya menyelamatkan para pelaku usaha supaya selalu berkembang. Nah, PR kita adalah mengedukasi supaya para pengusaha menggunakan sebuah aplikasi ya untuk membantu meningkatkan penjualan mereka. Ya, inilah PR kita. Jadi pada intinya aplikasi kasir ini permintaannya selalu meningkat ya. Kamu bisa cek di internet atau kamu bisa cek di kompetitor bahwa permintaannya ini selalu meningkat. Artinya apa? Ini sebuah peluang kita, jangan sampai kita terlena ya, jangan sampai kita lengah, tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kamu bisa lihat juga di real nyata ya di luar sana bahwa para pelaku usaha yang menggunakan aplikasi kasir ini masih sedikit. Artinya apa? Artinya kesadaran masyarakat kan masih kurang ya, masih perlu kita edukasi ya. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengambil langkah, jangan sampai kesempatan ini diambil oleh kompetitor. Oke, gitu aja ya. Semoga informasi ini bisa membantu kepada teman-teman dan bisa terbuka untuk kita membantu para UMKM, para pelaku usaha supaya dia lebih meningkat lagi. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.